Oke, Pande, kamu pernah nggak nih punya pengalaman sebelum ketemu saya dengan agent lain atau punya pengalaman yang sekiranya nggak masuk ke logika kamu? Ada beberapa agensi yang saya searching dan sempat temui juga. Ada yang sama sekali nggak masuk logika, ada juga yang memang Oh ya bang, ngomong-ngomong saya mau tanya nih tentang dependent visa. Nah, Ya. dependent visa itu sistemnya seperti apa? Nanti kalau saya apply visa dependent itu, saya benefitnya dapatnya apa? Terus cara ngurusnya bagaimana bang? Kira-kira saya pengen tahu nih sebenarnya. 5, 4, 3, 2, 1, action! Guys, selamat datang di channel saya kembali di Ardana Gumai TV. Nah guys, hari ini saya sedang berada di Bali ya, tepatnya tidak jauh dari Pasar Sukawati. Dan saat ini saya sedang berada di daerah Tegenungan. Oke, guys, tahu nggak? Tegenungan. Saya dari tadi ini mengulang lebih dari 100 kali untuk menyebut kata Tegenungan ini. Itu susah banget guys ya, saya mengucapnya. Oke, nah hari ini guys ya, saya ketemu dengan student saya ya, student Eliko saya dari daerah Bali dan sekitarnya. Tapi sebenarnya guys, tadi itu kita habis meet and greet juga. Bahkan tadi ada yang dari Banyuwangi dan juga ada yang dari Lombok dan juga ada yang dari Manado guys, ikut kemari. Nah, ini kita di daerah waterfallnya ini keren banget guys ya. Jadi kita nanti mau ngobrol-ngobrol guys seputar tentang student visa dan juga bagaimana cara ke Australia bersama beberapa orang teman kita ya yang sudah mengikuti sekolah Elikos. Nah, bagaimana keseruan pada hari ini? Yuk, langsung simak video saya sampai habis. Yeah. Ngobrol di dekat situ guys ya, pasti kalian seneng nih ngelihat pemandangannya di Bali ini. Pokoknya keren banget ya. Dan kalian yang mau informasi ataupun cerita-cerita yang keren lainnya, ayo tonton video ini sampai habis ya guys. Oke guys, sekarang ya di sebelah kiri saya ini adalah Pande ya, dan kemudian di sebelah kanan saya ada Tina dan Advent. Mereka berdua ini baru aja melangsungkan pernikahannya guys ya, beberapa waktu yang lalu. Nah hari ini ya, selain nanti ada Tina yang akan mengapply student visa dan nanti Advent akan mengapply dependent visa. Apa itu dependent visa dan apa itu nanti student visa, dan juga Pande nanti akan ke Australia dengan menggunakan turis visa dulu pertamanya ya. Oke, sekarang saya mau ke Pande dulu. Pande, kamu kan batch yang ke-9 Elikos. ya Oke. lalu selesai. Bulan lalu selesai ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kenapa nih kamu mau sekolah di Australia? Dan kenapa kamu mau apply-nya ke turis visa dulu? Kenapa mau sekolah di Australia? Yang pertama itu masih dekat dengan Indonesia, itu yang Ya. pertama. Yang kedua, sekolah di Australia bisa sambil kerja bang. Oke. Jadi nanti selain dapat sertifikatnya, kita juga bisa ngumpulin uang nih, ngumpulin modal untuk balik ke Indonesia, mau bikin bisnis atau apa juga bisa. Oke, karena kamu ke sana itu bukan sebagai pekerja migran Indonesia ya. Iya. Jadi kamu mau sekolah di Australia sebenarnya guys ya, kalian itu paling di awal aja nih keluar duit. Tapi setelah kalian sampai di Australia,
kalian bisa mencari uang untuk membiayai sekolah kalian sendiri. Jadi nggak bawa uang dari Indonesia dong ya kalau Iya. gitu. Enak Bawa banget dikit. ya. Ya, by the way kamu tahu saya itu dari mana Pak? Pertamanya dari YouTube, YouTube. saya searching tentang bagaimana caranya masuk Australia. Jadi keluar channelnya Bang Dana. Setelah itu saya tertarik nih dengan yang sudah berangkat nih, Jeffrey ya namanya. Jeffrey. Nah, Oke, Jeffrey. sama-sama dari Bali ya. Iya. Oke. Nah, jadi udah pernah berangkatin orang nih. Saya kepo lah. Jadi saya masuk juga ke Facebooknya, langsung ambil sesi konsultasinya, langsung bayar hari itu juga pas malam-malam itu langsung. Malam ya waktu itu ya. Iya. Oke. Langsung besoknya atau 2 harinya lagi konsultasi dan Oke, Pandey. ya. Kamu pernah nggak nih punya pengalaman sebelum ketemu saya dengan agent lain atau punya pengalaman yang sekiranya nggak masuk ke logika kamu? Ada beberapa agensi yang saya searching dan sempat temui juga. Ada yang sama sekali nggak masuk logika, ada juga yang memang masih kambang nih programnya. Jadi saya sudah sempat masuk juga mau dijanjiin WHP, cuman udah saya bilang saya ini nggak masuk kualifikasi dari segi edukasinya nggak masuk. Ini Oke. D1 sedangkan WHP D3 dan sampai sekarang programnya belum jalan. Belum berjalan juga ya. Berjalan juga. Ya. Tapi dari segi materi saya enggak, cuma dari segi waktu ya lumayan. Oke, tapi kan kalau kita bicara tentang WHV ya, Working Holiday Visa, itu tuh bukan hanya masalah kamu juga masih, kamu cuman D3 atau D1 atau S1, bukan hanya itu, walaupun memasuki kualifikasi untuk itu, kan kriterianya juga banyak ya. Banyak Ya, ya. yang Ada. pertama tuh, kamu juga harus melampirkan IELTS ya, IELTS tuh 4.5 kalau nggak salah. Iya benar. Kemudian ada kuota, sementara kan kuota itu jumlahnya itu terbatas dan ada batasan usia juga. Nah, Ya kalau kamu ngambil untuk student visa, kalau student visa itu kan dia tidak ada batasan usia. Oke, terus kenapa sih kok kamu tuh ya pengen banget ya menggebu-gebu ke Australia dari turis visa, nanti kita convert ke student visa, di samping yang tadi tuh kamu bilang tadi, keinginan lain ataupun harapan kamu di Australia itu apa? pertama sih memang basic saya juga guide ya di sini. Jadi Oh, tour guide kamu di ya, sini. kerja di salah satu hotel juga. Banyak tamu-tamu Australia yang datang ke sini. Saya juga pengen explore Australia juga. Nanti bisa itu habis saya sekolah di sana kembali itu bisa menunjang karir saya ke depannya juga. Ya, kamu bawa Bidang itu. sertifikat, Ya bawa sertifikat. Jadi nggak hanya bawa duit. nggak jadi staff ECC lagi, Ya, bisa jadi leader. sertifikasi kamu tuh dari Australia ya, dan pulang ke Indonesia bawa uang dan juga bawa pengalaman, terutama bahasa Inggris juga pasti akan lebih Benar, baik pasti lagi. akan meningkat setiap hari prakteknya. Oke, nah kamu kalau saya boleh jujur ya, kamu jawabnya ya, selama ini kami dari Excellency Study itu melayani segala kebutuhan kamu sebagai student kami Elikos, dan juga nanti kamu akan apply ke turis visa dan convert ke student visa. Ya. Itu di mata kamu seperti apa pelayanan kami? Pelayannya luar biasa sih. Saya kira ini kan dia punya kantor, jadi kita bisa konsultasinya hanya di jam kantor aja. Tapi ternyata pas malam-malam nih saya nemu informasi-informasi baru, saya chat Pak Dana, Pak Chandra juga sama adminnya juga, itu direspon juga kalau ada waktu. Itu sih kayak konsultasi benefit lebih lah dari kita yang masih awam tentang Australia. Jadi makin pede, makin tahu apa yang dipersiapin. Itu sih yang pelayannya luar biasa sih. Oh, oke, thank you. Nah guys, sekarang saya mau ke sebelah saya. Di sini yang pasangan baru menikah nih. Baru menikahnya berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun? Sudah tahun lalu sih. Oh, tahun lalu. Ya, jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan. Oh ya, masih ini dong, masih hot-hotnya nih ya. Oke, Tina, Ya. kamu kenapa nih mau pilih Australia nih? Untuk apa nih? Untuk sekolah, untuk kerja atau untuk apa? Ya, sekolah sambil bekerja. Mhm, Awalnya saya tahu dari suami. mhm. Ya, mungkin suami Ya. bisa jelasin awalnya. Oke, tahu saya dari mana dulu deh? YouTube ya. Dari YouTube. Dari YouTube. Oke, oke. Terus gimana? Apa yang mau dijelasin? Kalau tahu dari YouTube sih kan saya selaku dari suami Adina, saya merekomendasikan. Awalnya saya melihat di YouTube, awalnya itu belum tertarik sama sekali, hanya melihat testimoni yang ada. Kemudian
singkat cerita, singkat waktu juga saya melihat wah testimoninya menarik banget nih gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk bagaimana nih caranya bisa bergabung untuk bisa berkonsultasi dengan Bang Ardana gitu. Oke, setelah konsultasi kamu kan lalu melakukan persiapan. Nah sekarang setelah mengikuti Elikos, kamu merasakan nggak nih manfaat dari Elikos itu apa aja? Kalian berdua ikut ya? Oke, manfaat dari Elikos itu apa aja kalian rasakan? Kalau dari saya, menurut saya manfaat Elikos itu sebagai modal untuk kita bisa belajar berbahasa Inggris dan tahu mengenai apa sih bahasa Inggris tentang pelajaran yang ada di Elikos itu. Dan Inggris Australia terutama. Ya, terutama di Inggris Australia. Dan kita juga mendapatkan beberapa kata-kata yang kita tidak ketahui sebelumnya begitu. Ya, jadi Australia itu dia punya aksen-aksen sendiri. Benar. Australia itu punya slang sendiri. Ya. Ya setiap negara tuh pasti ada guys ya slang-slang seperti itu ya. Nah, Tina, by the way nih ya, kamu nanti mau ngambil sekolah apa di Australia? Rencana saya maunya ambil bisnis, kalau nggak mungkin Childcare ya. ya ambil 4 term ya. Langsung 4 term bayar di depan. Oke. Berarti nanti yang jadi student adalah Tina. Ya. Berarti advance nanti pakai visanya dependent visa. Oh, dependent. Oh Ya. ya Bang, ngomong-ngomong saya mau tanya nih tentang dependent visa. Nah, Ya. dependent visa itu sistemnya seperti apa? Nanti kalau saya apply visa dependent itu, saya benefitnya dapatnya apa? Terus cara ngurusnya bagaimana Bang? Kira-kira saya pengen tahu nih sebenarnya. Oh, oke. Pertanyaannya bagus ya teman-teman ya. Apa sih itu dependent visa gitu kan ya? Dependent visa itu artinya bisa dikatakan sebagai visa pasangan ya. Kalian suami istri satu aja yang jadi jadi studentnya, yang satu memegang dependent visa. Dan si pemegang student visa tersebut dan dependent visa mempunyai hak sama-sama untuk bekerja. Tetapi kalau untuk si student tersebut, Australia ini memberikan kesempatan bekerja itu 20 jam teman-teman ya. Tetapi memang sih ada caranya kalau kita mau kerja lebih dari 20 jam. Ya kita bisa bekerja dengan menggunakan pembayaran pajaknya itu dengan ABN ya, Australian Business Number. Tapi kalau seumpamanya yang 20 jam itu kita menggunakan TFN ya, Take File Number. Tetapi pekerjaannya seperti apa? Seperti Uber Eats ya, seperti itu bisa tuh lebih dari 20 jam. Tapi kalau nanti kembali lagi ke 20 jam pekerja student itu dalam satu minggunya hanya diberikan sama pemerintah 20 jam, ya artinya kita harus kembali ke regulasi awal. Tapi sekarang ini sampai video ini dibuat memang masih bisa lebih dari 20 jam bekerjanya guys ya sebagai student. Tapi kalau kamu nanti pemegang dependent visa, artinya enaknya kamu bisa kerja full time. Jadi bisa mengcover biaya istri juga, dan Tina juga bisa bekerja. Jadi untuk membayar uang sekolahnya jauh lebih ringan. Jadi berapa lama kamu memegang dependent visa? Itu berapa lama Tina menjadi student, ya selama itulah nanti kamu memegang dependent visa itu. Dan yang pasti ini nggak bisa kita kupas detail banget. Cuman yang pasti pakai dependent visa tuh enak, ya. Kamu yang sekolahnya cuma Tina, kamu bantu Tina, Tina juga bekerja. Pertama lebih kecil untuk membayar uang sekolahnya. Dan juga ini istilahnya full time guys kerjanya. Jadi nanti kalau diperpanjang lagi Tina, contohnya mau extend lagi ke student visa gitu kan ya, kamu juga ikut extend. Hanya membayar uang visa dependent sama asuransinya. Lebih dan kurangnya seperti itu, tapi nanti detailnya kalau nanti kamu sudah mau apply, nanti baru kita akan bicarakan lagi ya, kita bantu pastinya. Oke Bang. Oke. Terima kasih untuk informasi seputar visa dependent ya Bang ya. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, kita memang nggak akan banyak-banyak nih ngobrolnya ini mengupas tentang hal apa dan apa. Kita hanya fokus dengan yang namanya student visa dan tadi dependent visa ya. Dan juga si Pandey mau apply ke turis visa dulu kan ya. Sampai di sana Di convert ke visa student. Oke. Ada pertanyaan nggak seputar convert itu? Sebelumnya di konsultasi sih sudah jelas. Oke. Nanti kan
apa namanya di convert ya bang. Saya dengar-dengar akan dipakai visa bridging ya. Oh, oke, bisa bridging. Gimana itu maksudnya visa bridging itu? Kan kita mau apply-nya ke student nih. Itu visa bridging itu fungsinya untuk apa? Oke, good question nih. Berarti ini kita bisa langsung nih untuk bertiga ya, bertiga-tiganya ya. Di kamera juga harus masuk semua nih. Karena pembicaraannya untuk ke semuanya. Teman-teman, yang dimaksud dengan bridging visa itu apa? Namanya aja udah bridge ya, bridging, jembatan. Jadi visa ini sebenarnya visa yang menjembatani dari visa turis ke visa student. Jadi memang begitu apply nggak langsung granted. Diberikan visa bridging ini maksudnya menunggu. Visa menunggu dari student visa ke student visa. Dari turis visa ke student ya. Oke teman-teman. Jadi maksudnya dari turis visa ke student visa. Di tengah-tengahnya ada bridging visa. Visa ini adalah visa menunggu, bridging A teman-teman. Bridging A ini kita tidak boleh keluar Australia ya, sampai student visa kita granted. Tetapi kalau ada sesuatu dan lain hal harus pulang ke Indonesia gimana? Kalian apply yang namanya bridging B. Oke, setelah nanti bridging B-nya keluar, kalian boleh keluar dari Australia dan boleh masuk lagi. Bahkan ada nih orang yang apply bridging B, tapi grantednya ketika dia di Indonesia. Ada yang seperti itu, bahkan banyak ya. Dan kalian bisa masuk ke Australia sudah menggunakan dengan student visa. Oke, Pande, Tina, dan Advance, masih ada pertanyaan kan? Oke, yang kuat ya. Oke, berarti nanti kita bisa off cam, kita bisa ngobrol lagi ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton vlog kita pada hari ini. Teman-teman Helikos dari batch 9 yang ada di Bali. Dan saat ini kita sedang berada di mana Pak De? Tegenungan Waterfall. Tegenungan Waterfall. Oke, sampai bertemu di vlog selanjutnya teman-teman. Dulunya sih saya pertama kali coba. Sorry. Apa? Oke. Action. Nah guys, sekarang saya berada di daerah Ketegun. Sorry. Oke, guys ya di bawah situ teman saya ya dari tadi membantu. Membantu saya menyebutkan nama. Ini susah banget untuk saya ya. Di daerah Tegenungan. Oke. Action ya. Di daerah Tegenungan. Oke, action. Sekali lagi ya. Action. Saya sekarang sedang berada di Tegenungan. Action. Nah guys, sekarang saya sedang berada di daerah